di jurusan Mechanical and Industrial Engineering UGM. Kemudian beliau lahir di Semarang tanggal 26 Februari 1974, telah menikah. Latar belakang pendidikan beliau S1 di Mechanical Engineering di UGM, selesai tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan S2 Master of Science di Industrial Ergonomics Lully University of Technology Sweden tahun 2001. Kemudian juga mengikuti program Licentiate Engineering Degree in Human Vibration Lully. I'm not sure how to pronounce this. Is it Luleå or Lully? Oh, Luleå, that's right. Luleå University of Technology Sweden. Kemudian beliau menyelesaikan doktoral beliau atau filosofi doktor in Operations and Maintenance Engineering Luleå University of Technology Sweden. Jadi S2, S3 beliau di Swedia ya Pak, dan beliau menyelesaikan S3 tahun 2011. Beliau sangat aktif baik dalam hal publikasi dan juga proyek-proyek di dunia industri. Saya tidak akan membacakan panjang sekali ini CV beliau. Dan beliau adalah seorang yang sangat aktif baik di dunia publikasi, kemudian di dunia industri, termasuk saat ini beliau adalah salah satu tim ISMA pusat ya Pak ya. Baik, tanpa memperpanjang, marilah kita jemput Bapak Dr. Andi Rahadian Wijaya untuk menyampaikan materi beliau tentang ISMA tahun 2023. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Afrianto. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, kemudian juga teman-teman awardee, teman-teman calon awardee, gitu ya. Kami akan coba sampaikan, tapi mungkin ini beberapa akan kami skip untuk memberikan lebih banyak nanti sesi kita saling tanya jawab ya. Jadi untuk yang ini mungkin hanya sekilas, ini sudah sangat teman-teman mungkin sudah familiar gitu ya. Jadi ISMA itu apa? Saya akan skip beberapa ya. Tapi yang paling penting adalah kenapa ISMA ini ada. Itu salah satunya adalah kita ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman awardee, teman-teman sarjana itu untuk mendapat kesempatan terutama memahami mengenai way of life, kemudian budaya, kemudian juga atmosfer akademik di kampus-kampus terkemuka gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat beberapa key driver ya. Nah, salah satu yang paling penting adalah di sini terkait dengan MBKM itu adalah emancipated learning. Jadi hasil dari beberapa studi itu ternyata sebagai contoh seorang teknik mesin itu ternyata tidak cukup hanya dia menguasai teknik mesin, tetapi ternyata juga harus menguasai bidang ilmu yang lain. Jadi alangkah indahnya seorang teknik mesin jago di teknik mesin, tapi juga mampu memahami taruhlah ilmu mengenai negosiasi gitu ya. Sehingga kalau Anda lihat nanti pilihan mata kuliah yang kami tawarkan itu sangat menarik gitu ya. Mungkin yang suka ke Korea, kita punya mata kuliah namanya, tapi mungkin tahun ini nggak ditawarkan ya, tapi tahun lalu ditawarkan Understanding K-pop Industry ya kan. Kalau teman-teman ketawa ini K-pop nanti jadi K-pop, tidak, mata kuliah isinya adalah bisnis gitu ya. Bagaimana mengemas K-pop itu menjadi suatu industri negara gitu ya. Jadi di situ sangat kompleks. Kemudian sayangnya tahun ini nggak jadi ikut. Kami kemarin negosiasi dengan KTH Sweden ya, tapi tahun ini saya belum. Salah satu mata kuliah yang menarik sebenarnya adalah mengenai gaming gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ikut kuliah gaming mikirnya nanti main game terus, enggak, tapi di situ logik di balik gamingnya gitu ya. Nah itu kan beberapa hal yang mungkin teman-teman harus pahami gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat ini adalah kesulitan bagi Pak Aprianto atau saya itu ngasih tahu ke anak-anak, yaitu apa?
skill yang dibutuhkan di masa depan itu apa. Kalau orang tua kami mungkin zaman dulu cuma bilang kamu belajar yang rajin pasti kamu jadi orang, gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak cukup, karena apa? Karena kita nggak tahu skill di masa depan itu seperti apa, gitu ya. Dengan sekarang perubahan paradigma itu. Nah, kami mencoba merumuskan ada beberapa skill di masa depan yang harus kita kuasai, dan ini adalah salah satu key driver bahwa di ISMA itu semua mata kuliah itu harus mendukung ketercapaian dari kompetensi di masa depan ini. Jadi mulai dari sense making, transdisciplinary, kemudian novel adaptive thinking, sampai nanti virtual kolaborasi, gitu ya. Nah, kemudian ini manfaat mungkin teman-teman sudah ketahui semua ya. Jadi yang pertama adalah belajar di universitas terbaik dunia. Kami setiap saat itu selalu mengembangkan partner-partner yang menjadi lebih baik. Ya, tahun ini saya nggak tahu di website sudah muncul atau belum, tapi yang terbaik saat ini adalah Cambridge yang menjadi partner kita. Itu QS nomor 2, gitu ya. Tahun ini sebenarnya kita mencoba untuk 10 besar Amerika itu semua akan jadi partner kita, gitu ya. Tapi sayangnya belum. Target kita adalah MIT sama Harvard itu akan jadi partner, tapi saat ini belum, sehingga kita baru dapat Cambridge untuk top 10-nya. Sama ya yang lain itu kayak UPenn sama Nanyang itu sudah partner lama kita, gitu ya. Nah, kenapa belajar di universitas terbaik dunia itu jadi penting? Karena kita harus melihat secara global, gitu ya. Jadi akan sangat sulit, ini kita harus kita akui bahwa universitas terbaik di dunia itu nggak mau deal-dealan dengan universitas asal-asalan di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat, akhirnya siapa yang bisa membangun kerjasama dengan universitas terbaik dunia? Universitas besar di Indonesia, gitu ya. Nah, peran itu yang coba kami ambil. Karena apa? Kalau pemainnya hanya itu-itu saja, bagaimana dengan teman-teman kita yang kurang beruntung, artinya di daerah-daerah, gitu ya. Nah, sehingga peran itu yang kami ambil alih, sehingga MOU-nya itu adalah antara pemerintah Indonesia dengan universitas di dunia. Implikasinya apa? Sepanjang teman-teman itu adalah mahasiswa di bawah kementerian, maka teman-teman boleh mendaftar. Tidak peduli dari swasta, dari negeri, status akreditasinya seperti apa, ya kan, dari daerah manapun silahkan mendaftar. Dan ini adalah kesempatan yang besar. Termasuk juga setelah program ISMA ini biasanya kami akan ikuti dengan matchmaking. Jadi kampus yang mengirim mahasiswa ke program kami itu kami jodohkan dengan partner university kami. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah ini adalah uang besar yang dikeluarkan pemerintah. Harapan kami adalah tidak hanya sebatas kita mengirim mahasiswa, tapi setelah itu ada spin-off-nya. Nah, untuk teman-teman apa keuntungannya? Satu, teman-teman di sana jangan lupa nanti membangun jejaring. Banyak cerita sukses dari teman-teman awardee yang kebetulan ikut itu adalah selesai dari sana karena berhasil membangun jejaring, kemudian sekalian skripsinya nanti ke sana. Karena di sana, di luar negeri itu banyak sekali program-program untuk tugas akhir yang mereka kekurangan orang yang kompeten. Nah, keuntungan orang Indonesia apa? Terkenal bekerja keras, gitu ya, sehingga mereka sangat suka dan adaptif. Nah, sehingga banyak cerita sukses teman-teman ikut ISMA pulang ke sini, kemudian membuka percakapan dengan dosen pembimbing, akhirnya kembali lagi ke sana untuk tugas akhir. Setelah itu apa? Setelah itu selesai, kalau minat untuk studi lanjut, teman-teman sudah satu langkah lagi. Karena apa? Sudah kenal dengan profesor sana. ISMA didanai oleh LPDP, dan dari LPDP Pak Dwi Larso itu sangat welcome sekali dengan program ini. Beliau ikut mempromosikan, jadi terima kasih juga kepada beliau. Tapi implikasinya apa? Implikasinya adalah teman-teman nanti dalam tanda kutip akan mendapat prioritas untuk mendapatkan beasiswa untuk S2 ataupun S3 kalau yang minat di akademik. Nah, kemudian ada hal yang penting lagi, yaitu apa? Membangun jejaring.
Jejaringnya apa? Jejaringnya bisa internasional seperti yang tadi kami sampaikan, tapi juga jejaring nasional. Kapan lagi teman-teman bisa bernetwork dengan orang yang dalam tanda kutip orang paling pintar di Papua, orang paling pintar di Aceh, orang paling pintar di mana? Itu kita gabungkan. Nanti setelah teman-teman selesai mengikuti program ini, kami memiliki program yang kita sebut sebagai akademik alumni club. Ya, fungsinya apa? Fungsinya kami memberikan jembatan, memberikan wadah supaya teman-teman itu tetap stay kontak, tetap membangun jejaring. Karena itu menjadi yang paling penting, gitu ya. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman semua, kampus Singapura yang paling bagus mana? Nos. Mungkin ada yang jawab NUS, ada yang jawab NTU, ada yang jawab nanti School of Design itu. Tapi kalau saya boleh jujur, jawaban saya pribadi apa? SMU, Singapore Management University. Rankingnya gimana? Rankingnya nggak terlalu bagus, kalah sama NUS sama NTU. Tapi bagusnya apa? Kalau Anda tanya orang kaya di Indonesia, kuliah di Singapura, kuliahnya di mana? Di SMU, gitu ya. Artinya apa? Teman-teman kuliah di sana, kenalannya adalah anaknya konglomerat semua, gitu ya. Ketika balik ke Indonesia, misalnya anaknya yang punya perusahaan apa, mereka mau mengembangkan industri di Riau misalnya, kira-kira siapa orang pertama yang akan dikontak? Teman kuliah kan, ya kan? Karena merasakan suka dan duka. Nah, itu yang coba kami bangun, yaitu apa? Kita membangun soliditas dengan cara apa? Saya selalu mengatakan, kapan teman-teman bisa menangis ketika mendengar lagu Indonesia Raya? Jawabnya adalah ketika di luar negeri. Dan itu saya rasakan ketika mengikuti Olimpiade, kemudian lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kondisi di luar negeri, menangis. Karena apa? Jauh dari rumah, gitu kan. Nah, kondisi jauh dari rumah, kemudian kita kumpulkan dengan semua orang dari Indonesia, itu akan membangun soliditas. Rasa cinta tanah air akan meningkat. Pulang di sini, harapan kami itu akan terjaga. Nah, itu adalah beberapa yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, ini saya lompatin aja. Ini sudah ada di website. Nanti kalau ada tanya jawab nanti bisa lebih lanjut, gitu ya. Ini beberapa ketentuan. Nah, ini adalah mitra kita. Secara umum mitra kita itu juga semakin ketat, gitu ya. Ini masa ini minggu-minggu ini kami sangat sibuk untuk apa? Menjawab keluhan dari mitra perguruan tinggi yang ditolak, gitu ya. Jadi ini pertama kali, gitu ya. Dulu waktu kami mungkin Pak Afrianto juga merasakan nyari beasiswa, nyari acceptance letter dari perguruan tinggi itu sangat susah dari luar negeri, gitu ya. Sekarang kebalikan, kita yang nolak, gitu ya. Jadi ternyata apa? Dulu kita ditolak kemana, sekarang kita nolak, gitu ya. Jadi itu beberapa hal. Karena apa? Karena kami ingin mitra kita adalah selalu lebih baik, gitu ya. Nah, 2021 kita punya 73 mitra dari 31 negara. 2022 kita punya 72. Kalau 2021 itu 20% itu QS Top 100. Di tahun 22 itu kurang lebih 25% itu QS Top 100. Target kita di 2023 itu adalah 30%. Tapi alhamdulillah capaiannya 39%. Jadi mendekati 40 yang QS Top 100, gitu ya. Nah, tentu saja beberapa universitas itu memang tetap kami jadikan partner karena dia walaupun tidak QS di atas QS 300, tapi dia adalah terbagus di negaranya. Karena kalau kami mengikuti murni dengan QS, jangan-jangan nanti kita hanya mengirim ke UK sama US, sehingga kami nggak suka itu, karena kami ingin spread, gitu ya. Kita bisa mendapatkan pengalaman dari seluas-luasnya. Nah, ini adalah persebarannya.
Kalau tahun 2021 itu yang daftar hanya 2.500. Jadi angkatan pertama itu selalu angkatan yang paling beruntung gitu ya. Kemudian angkatan kedua itu yang daftar yang sampai melengkapi 7.500 gitu ya. Yang diterima itu 1.155 gitu ya. Nah, 2023 saya kasih gambaran kurang lebih nanti bayangan kami adalah sekitar 10.000 gitu ya. Nah, yang diterima berapa? Yang diterima kurang lebih nanti 1.400 gitu ya. Tapi kita akan selalu meningkatkan jumlahnya kuota gitu ya. Nah, ini kalau saya boleh curhat, teman-teman itu semua adalah mahasiswa yang beruntung gitu ya. Saya ngurusin ISMA, anak saya semester 4 gitu ya. Kemarin sudah ikut IELTS, skornya 8, cukup lumayan. Tapi bisa daftar nggak di ISMA kira-kira? Ternyata nggak bisa. Karena di kampusnya ada ketentuan hanya semester 6 yang boleh daftar. Sementara di sini sebenarnya semester 4 sampai atau semester 6. Sehingga saya selalu mengatakan ke anak saya, ya belum beruntung gitu ya. Jadi ya kadang saya miris gitu ya. Saya ngurusin anak orang tapi anak saya sendiri malah nggak daftar. Nah, Anda sangat beruntung gitu ya. Artinya anak saya IELTS-nya sudah lumayan tinggi gitu ya. IPK-nya juga memenuhi, cuman karena beberapa kampus itu menerapkan aturan tersendiri. Nah, di UNRI kalau saya lihat teman-teman harus beruntung karena apa? Tidak semua kampus itu mengadakan coaching klinik seperti ini, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau Bu Fitri itu sudah memfasilitasi Anda, ya Anda harus tunjukkan dong, gitu kan? Investasinya nggak sia-sia, gitu kan? Maka kami tentu saja akan senang kalau sebaran itu lebih luas, gitu ya. Nah, dari peta kami, ini mungkin sekaligus melaporkan ke Bu Fitri. Dari peta kami itu, tapi nggak usah kami tampilkan ya, tapi secara sekilas, tahun lalu kita mempunyai beberapa pola. Yang pertama adalah Indonesia Timur, itu simply karena pendaftarnya kurang, tapi acceptance rate-nya tinggi. Jadi Indonesia Timur itu acceptance rate-nya di atas 50. Papua Barat acceptance rate-nya berapa? 100%. Yang daftar satu, yang diterima satu, 100% kan? Acceptance rate paling rendah kira-kira mana? Pendaftarnya banyak tapi yang diterima sedikit kira-kira mana? Lebih tepatnya Jakarta. Kenapa? Tidak hanya kampusnya banyak, tapi misalnya kayak perguruan tinggi Korea, pendaftar dari salah satu universitas terbesar di Jakarta yang daftar ke Korea itu lebih dari 50. Artinya apa? Mereka bersaing antara mereka. Jadi pendaftarnya terbanyak dari mereka, kalau nggak salah kemarin sekitar 700 atau berapa. Tapi ketika kita plotkan ternyata mereka saling bunuh-membunuh gitu ya, gampangnya gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti perannya Bu Fitri itu adalah juga mengarahkan teman-teman gitu ya. Kalau bisa sebarannya juga bagus. Nah, bagaimana dengan UNRI? Catatan kami, sayangnya itu adalah dari sisi pendaftar sudah bagus, tapi yang diterima belum bagus. Jadi Riau, Palembang itu polanya sama. Nah, artinya apa? Artinya di sini nanti peran KUI untuk mengarahkan, ya mengarahkan. Makanya kami di ISMA itu memberikan dua pilihan ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih pilihan satu sama pilihan dua. Pilihan satu apa? Pilihan satu adalah pilihlah sesuai dengan mimpi Anda. Ya kan? Anda mau mimpi kemana, pilihlah itu gitu ya. Saya zaman dulu mimpinya itu cuma satu sebenarnya, waktu dulu pengen ke Michigan, MSU gitu ya. Tapi saya nggak kesampaian, nggak bisa sekolah di sana. Tapi sekarang kita partner kita ada, misalnya kayak gitu, Anda pengen kemana, pilihlah di pilihan satu. Tapi pilihan dua apa? Pilihlah secara reasonable kan. Anda lihat, TOEFL saya cuma segini. Kalau saya bersaing di sana, kayaknya susah, gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman
bisa lihat gitu ya. Nah, beberapa data itu ada yang sudah tersebar ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau ke dark web gitu ya, ke Twitter ke apa itu udah banyak sekali itu ya data mengenai itu. Cuman kami nggak berhak untuk mengeluarkan karena ada kerahasiaan di situ. Tapi saya nggak tahu anak-anak pada bisa kumpulkan data gitu ya, segmented tapi kemudian diakumulasi gitu. Jadi anak sekarang terus terang cerdas-cerdas Pak Bianto. Jadi yang sebelah sana tahu seperempat, sebelah sana tahu seperempat, sebelah sana tahu seperempat, tahu digabungkan gitu ya, muncul data utuh gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa dibimbing oleh Bu Fitri. Nah ini adalah ininya awardee journey-nya ya. Jadi ada beberapa sekarang ke tahap pengisian dan pendaftaran, dan Bu Fitri tadi sudah tahu juga bahwa kita extend sampai tanggal 8 Maret gitu ya. Jadi kalau yang belum punya Duolingo itu bisa segera tes gitu ya. Atau mungkin ada juga IELTS yang online. Kemarin kita sudah nego kayaknya ada slot nanti untuk ISMA, tapi saya belum clear ya. Tapi kemarin nego terakhir ada slot untuk IELTS online khusus untuk ISMA yang dia akan dikeluarkan kalau nggak salah dalam waktu 5 hari atau berapa. Jadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan IELTS yang reguler gitu ya. Nah kenapa kok IELTS saya ya gampangnya saya ke anak saya, ketika anak saya dulu pengen ikut ISMA tanya Pak bahasa Inggrisnya apa, saya bilang ikut IELTS. Kira-kira kenapa? Simply karena pilihan universitasnya lebih banyak gitu ya. Nah itu yang saat ini kami coba nego kan. Ada beberapa yang sudah lolos, misalnya Monash University itu sekarang sudah menerima Duolingo. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa tes bahasa Inggris itu juga politik juga gitu ya. Jadi yang negara-negara Commonwealth itu tidak terlalu suka dengan produk dari Amerika. Nah kami bargaining position untuk mengepus supaya Duolingo itu bisa diterima. Nah yang Australia ini baru kita genjot semuanya agar top of 8 itu bisa menerima Duolingo ya. Kecuali satu mungkin ANU nanti agak susah sekali, tapi ini masih on proses gitu ya. Oke, kemudian mata kuliah ini nantinya kita akan meminta setiap universitas mitra itu antara 10 sampai 20 menawarkan. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih 3 sampai 4 mata kuliah. Nah untuk Bapak Ibu Kaprodi saya mohon dengan hormat bahwa apa yang dipilih mahasiswa itu terkadang dalam implementasi itu bisa berubah gitu ya. Kenapa? Karena kan mungkin teman-teman alami ya, ketika KFS itu kan istilahnya portal combat gitu ya, masuk daftar online itu bersaing dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Di luar negeri juga sama. Nah seringkali apa? Terutama di luar negeri itu ada, kalau mata kuliah itu penuh, mereka tidak bisa kemudian membuka kelas baru secara cepat karena ada hitungan finansialnya. Nah hal itu terkadang kemudian kita harus adjust mata kuliahnya kemudian dirubah gitu ya. Nah biasanya kami menyarankan bahwa itu harus tetap kita moderasi. Nah kemudian teman-teman nanti mengambil 3 sampai 4 mata kuliah. Kenapa kita batasi? Supaya teman-teman bisa mengeksplor gitu ya, dan merasakan kuliah di sana itu nggak seperti di sini. Kalau di sini kan teman-teman ngambil 8 mata kuliah gitu ya, atau 10 kadang berani gitu ya. Di sana nggak mungkin gitu ya, karena berat gitu ya. Nah itu yang ingin saya highlight, bahwa program ISMA bukan program jalan-jalan, kembali lagi ya. Jadi program ISMA itu kita ingin Anda jadi explorer, bukan jadi turis gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa mata kuliahnya, saya lompatin aja ya. Ini keterkaitan dengan bidangnya. Kemudian cakupan beasiswa secara umum teman-teman itu di cover keseluruhan ya. Jadi dari Riau nanti dari Pekanbaru sampai ke Jakarta itu juga kita cover gitu ya. Kecuali memang penerbangan untuk visa itu mohon maaf aturan di LPDP itu tidak di cover. Sehingga tapi visanya kita cover gitu ya, tapi untuk proses pengurusnya sayangnya tidak ada.
Biaya tunjangan hidup nanti meliputi dua ya, jadi ada tunjangan hidup, kemudian ada biaya kedatangan. Kalau teman-teman datang itu kan pasti belum punya jaket, belum punya ember, belum punya panci. Di situ kita beri 1 kali tunjangan hidup. Bagaimana kecukupannya? Secara umum sangat memadai, gitu ya. Teman-teman bisa lihat IG-nya anak-anak ISMA yang tahun lalu dan tahun sebelumnya, gitu ya. Itu masih berkesempatan untuk mengeksplor negaranya, gitu ya. Ataupun ada yang sampai ke luar negaranya, tapi itu kami harapkan sebenarnya Anda mengeksplor di satu negara itu saja. Oke ya, ini kemudian lini masanya yang pendaftaran itu kita perpanjang ya sampai tanggal 8 Maret. Tapi nanti proses seleksi wawancara dan sebagainya kita masih di tanggal yang sama. Jadi wawancaranya kita estimasikan nanti tanggal 15 Maret. Jadi nanti kita punya waktu seminggu untuk menyortir siapa saja yang lolos ke tahapan wawancara. Wawancara akan dilakukan secara online. Saat ini mungkin ini pengumuman untuk Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak Ibu dosen. Monggo silahkan daftar untuk menjadi interviewer, gitu ya. Baru kita buka. Nah, ini adalah website kami, silahkan untuk berkunjung. Kemudian kami akan kasih sedikit beberapa gambaran ya. Yang berikutnya adalah mungkin ini untuk Bapak Ibu Kaprodi, yaitu terkait dengan rekognisi. Jadi untuk ISMA ini itu kita tidak menganut konversi, tapi yang ada adalah rekognisi. Ya, kalau rekognisi itu berarti pengakuan kredit, gitu ya. Nah, rekognisinya seperti apa? Kalau kita lihat rekognisinya nilai itu, kita mengacunya pada Kepmen 74 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka. Di mana di situ itu adalah pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif itu bisa diberikan pengakuan setara dengan maksimal 20 SKS, gitu ya. Nah, sekarang tentu saja dari Bapak Ibu Kaprodi mungkin ada pertanyaan, anak ISMA itu kan cuma ambil mata kuliahnya 3 sampai 4 mata kuliah. Kalau itu langsung dikonversi jadinya berapa? Cuma 12 SKS atau sampai 16 SKS. Nah, untuk mengantisipasi itu kami punya beberapa hal atau beberapa data mentah yang bisa Bapak Ibu proses sebagai pengakuan, yaitu apa? Yaitu komponennya ada nilai dari perguruan tinggi Host University, ya kan? Itu keluar nilainya, gitu ya. Kemudian ada penugasan. Penugasan itu dimulai dari ketika mahasiswa sudah ditetapkan sebagai awardee. Di situ ada yang kita sebut sebagai pre-departure series, di mana di situ adalah kita berikan sesi kuliah dan juga pembekalan maupun penugasan. Penugasannya apa? Penugasannya memang sengaja kita buat antar universitas. Karena tadi mimpi kita adalah teman-teman itu menjalin network dengan semua mahasiswa dari seluruh Indonesia, gitu ya. Kemudian ada refleksi untuk setiap mata kuliah, jadi ada logbooknya, gitu ya. Kemudian juga ada laporan akhir mahasiswa. Nah, semua ini kecuali yang atas ya, yang atas ini, semua ini kemudian kita hitung jumlah jam kerjanya. Sehingga total dari 1 sampai 4 ini itu akan setara dengan 800 jam minimal, gitu ya. Artinya apa? Artinya itu sudah bisa disetarakan dengan 20 SKS. Tetapi kembali lagi, kami memberikan bahan bakunya, tetapi yang memproses itu kami serahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Karena ada perguruan tinggi yang menganut beberapa kebijakan. Sebagai contoh, kembali lagi saya lihat di tempat anak saya itu kurang kondusif, misalnya bahwa mereka tidak mau mengakui 20, tapi mengakui hanya maksimal kalau nggak salah sampai 16. Ya, tapi itu kembali lagi itu ranahnya dari perguruan tinggi masing-masing.
termasuk juga nilai akhirnya itu kami serahkan ke perguruan tinggi masing-masing, di mana bebannya nanti monggo untuk bisa diolah. Jadi intinya kami sudah aware mengenai bebannya, mengenai bahwa SKS-nya itu tidak terpenuhi, tapi kami memberikan raw materialnya untuk bisa diolah menjadi rekognisi. Nah, saran kami sebenarnya adalah bahwa mahasiswa itu kan lulus, itu kan rentang ya. Jadi 140 sampai dengan kalau nggak salah 160 SKS gitu ya. Nah, kalau bisa mata kuliah yang dari host university itu dimasukkan di transkrip gitu ya. Toh juga itu misalnya ada teman yang semester 6 tapi sudah selesai semua teorinya, kemudian ikut ISMA, dapat mata kuliah, kemudian hanya dijadikan pendamping. Kalau menurut saya sayang. Karena apa? Anda tahu nggak kalau kita ngirim ke Amerika buat tuition fee-nya berapa? Satu mahasiswa itu kita pemerintah bayar berapa untuk tuition fee-nya? Ke US, paling US yang bagus 400 juta gitu ya. Artinya kalau kita mengeluarkan 400 juta tapi mata kuliahnya nanti disembunyikan, terlalu sayang gitu ya. Jadi lebih baik dimunculkan dengan nama aslinya atau translate bahasa Inggrisnya. Karena apa? Kira-kira teman-teman akan lebih gagah yang mana? Bahwa transkrip nilai dari UNRI atau bahwa transkrip nilai dari UNRI plus ada mata kuliah yang dikeluarkan sama Cambridge misalnya. Anda daftar ke perusahaan asing gitu, pasti mereka akan, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan UNRI, tapi ketika ada nilai dari UNRI sama yang satunya Cambridge, pasti mereka akan lebih menilai Cambridge kan. Wah, Anda sudah terekspos, Anda sudah dapat nilai A dari Cambridge gitu ya. Dan ini kita tidak membual ya, tapi beberapa teman yang mendapatkan nilai sempurna IPK 4 dari UPenn, dari Boston, dari apa, kita trace rata-rata LPDP lolos Pak, langsung S2 di US, di UK, kembali lagi. Karena apa? Modalnya apa? Transkrip nilai yang dari luar negeri tadi itu, mereka mencari profesor jauh lebih mudah gitu ya. Nah itu tolong diberdayakan gitu ya. Nah itu adalah kurang lebih rekognisinya ya.